Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini saya Pendeta Priska Setia akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi pemuda-pemudi GKE Banjarbaru. Sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan dan waktu yang Engkau terus berikan kepada kami, anak muda-mudimu, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah harta yang paling berharga yang terus menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Karena itu biarlah kesempatan ini tidak kami lewatkan untuk kami mau dibentuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami menyadari kami perlu Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang berbicara Tuhan, kiranya Hamba-Mu boleh sampaikan bagian firman Tuhan ini dengan baik bagi setiap anak muda-mudimu, sehingga mereka boleh dituntun kepada pengenalan akan Allah yang benar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dengan tema jadilah berbeda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah yang hidup tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mengapa harus menjadi yang berbeda ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Tujuannya sangat simpel, sederhana, agar kita menjadi berkat, agar kita menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah dunia yang pada saat ini penuh dengan pergumulan dan tantangan. Karena untuk melewati itu kita harus menjadi yang berbeda. Karena itu pergumulan dan tantangan yang harus kita hadapi? Tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi adalah kita melawan arus besar dunia, di mana arus besar dunia inilah yang menyeret kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Karena arus besar dunia inilah yang akan membawa kita untuk menjauh daripada Allah dalam kehidupan ini. Pergumulan yang harus kita hadapi banyak ketika kita mau jadi berkat, mau jadi yang berbeda dalam kehidupan ini. Kita mungkin dikucilkan oleh orang lain, kita mungkin akan ditinggalkan oleh kawan-kawan kita. Kita mungkin akan Kita akan mungkin banyak melalui tantangan dan pergumulan. Tetapi ini harga yang harus kita bayar untuk menjadi berbeda, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus menjadi berbeda? Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Karena kita adalah citra Allah, kita adalah imam bodenya Allah. Karena kita adalah citra dan gambar Allah, maka perlakukan hidupmu jangan dengan sembarangan. Ketika saudara adalah citra dan gambar Allah, pergunakan hidupmu untuk melakukan setiap mau Tuhan apa yang harus dikerjakan dalam kehidupan ini. Kita perlu menyadari bahwa untuk menjadi berbeda, kita perlu role model. Siapa role model kita kalau bukan Kristus yang menjadi role model kita? Kristus hadir membawa pembaharuan, Kristus hadir membawa perubahan dalam hidup. Karena demikian pula kehidupan kita untuk menjadi berkat.
bagi orang-orang dunia. Karena itu model kita adalah Kristus. Tidak ada yang lain model yang terbaik di dalam dunia ini selain Kristus. Kita juga harus menyadari hidup kita harus hidup menurut standar Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang 9 nyatakan itu. Hidup kita harus menurut standar Tuhan. Jangan gunakan standarmu dalam menjalani kehidupan ini, tetapi pergunakanlah standar Allah dalam saudara menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Karena hidup saudara bukan sampah, tetapi hidup saudara adalah persembahan bagi Tuhan. Orang yang menjadi berbeda juga dituntut harus punya mental seorang prajurit. Kita tahu bahwa seorang prajurit ini hidup di bawah pimpinan daripada komandannya. Siapa pimpinan kita? Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kita. Standar hidup kita harus di bawah otoritas Tuhan. Apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, anak muda. Karena itu pergunakan hidupmu jangan semaumu, tapi pergunakan hidupmu sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam firman. Untuk menjadi seorang prajurit Tuhan, untuk menjadi berbeda, kita perlu disiplin, kita perlu bekerja keras, kita perlu fokus untuk menjadi berbeda. Kita ambil contoh Yusuf. Yang pertama, Yusuf tidak mengikat dirinya dengan hal-hal dunia. Ia menjadi berbeda ketika dia tidak ikat hidupnya dengan hal-hal dunia. Karena ketika kita ikatkan hidup kita menurut standar dunia, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Maka karena itu kita perlu menyadari kita jangan ikat hidup kita dengan standar dunia. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Yusuf kerjakan hal yang sederhana dengan bertanggung jawab. Demikian pula kita sebagai anak muda Kristen masa kini, kita harus kerjakan hal yang sederhana dengan bertanggung jawab. Karena dari setiap pekerjaanmu kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Misalnya kita belajar lagi dari seorang Daniel. Daniel itu pertama dia setia, dia tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Yang kedua, dia memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Saat ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama adalah seberapa banyak waktu berkualitas kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang menjadi berbeda adalah ia semakin perbanyak dirinya dengan apa? Memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Saat ini kalau kita mau hitung-hitungan berapa waktu kita untuk Tuhan setiap harinya dalam hidup ini. Kalau boleh jujur, kita pasti banyak habiskan waktu untuk hal-hal dunia. Sedikit kita habiskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita diajarkan hari ini melalui contoh seorang Daniel, kita memiliki waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi berkat. Dia menjadi teladan yang baik. Jadi kita harus menjadi agen perubahan, rekan muda yang diberkati oleh Tuhan. Dan kapan kita mulai untuk menjadi agen perubahan? Apakah kita terus menunggu atau kita memberanikan diri untuk memulai? Karena itu, ayo saya ajak rekan muda semua untuk ayo berani memulai untuk menjadi berbeda. Kapan lagi kalau bukan saat ini? Apakah kita harus menunggu besok dan besok? Tidak. Tetapi kita harus mulai hari ini untuk mau hidup berbeda. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu kita mulai dari lingkungan keluarga kita untuk menjadi berbeda.
selanjutnya kita mulai dari lingkungan gereja. Dari gereja inilah kita akan memulai untuk menjadi berbeda di tengah-tengah dunia. Karena itu rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dalam segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati.